Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asrofin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan kitab ini. Wa nafa'ana bi ulumina syai'ul lahumul Fatihah. Para pemirsa dan santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember, kita melanjutkan pembahasan tentang mahar, yang mana kemarin dijelaskan bahwasannya menyebut mahar itu hukumnya sunnah walaupun kadarnya sedikit, sunnah hukumnya. Adapun jika tidak disebutkan, sah akad nikahnya. Sekarang wa yathbutu al-mahru bil fardi minhuma bi ayyatafaqa ala qadrin qalilin au katsirin. Ketentuan mahar, ketetapan kadar mahar ini terjadi dengan bil fardi, kesepakatan kedua mempelai. Kesepakatan mempelai. Jadi dengan cara mereka bersepakat atas kadar sedikit atau banyaknya maharnya, bersepakat. Jadi ada kedua mempelai suami istri, bisa musyawarah dulu sebelum menetapkan maharnya. Khawatirnya nanti suami ngasih mahar sekian, calon istrinya nggak mau. Kan repot ya, harus sepakat keduanya itu kadar sedikit, atau saya yang bisa ngasih mahar sama ente cuma 50.000, sama ikhlas mas, ikhlas, saya ikhlas, bismillah biidznillah. Oh subhanallah, kira-kira masih ada seperti itu ya. Mahar tuh ya sesuai dengan adat di daerah situlah, ada piro. Terus kita harus tahu diri kita itu siapa. Kita anak orang nggak punya, minta mahar yang banyak, yang nggak sesuai. Kita anaknya siapa, terus maharnya harus begini, seperti orang-orang yang kalangan atas ya sesuai. Anak itu kan becak jeluk mahar 200 juta. Ya mimpi itu namanya. Ya sesuai lah dengan apa? Dengan kita lah. Kita ini mahal enggak harganya sih gitu. Kalau kita berilmu, banyak ilmunya ya kita bisa jual mahal. Dan kita ilmunya pas-pasan, enggak punya apa-apa, minta mas kawin yang berlebihan ya. Jadi itu tadi perlunya ada kesepakatan antara kedua mempelai. Au bi fardil hakimi kai yakhtalifa ala qadrihi fayanzur al-hakim ila ma yaliqu biha minal mahri bihasabil adah. Kalau memang antara mempelai berdua itu berbeda pendapat, enggak putus-putus maharnya itu apa, kadarnya itu berapa, maka yang memutuskan adalah seorang hakim. Wis cocoknya awak muki anak perempuan ini sekian. Nah, hakim itu melihat mahar yang pada umumnya menghitung umumnya. Jadi hakim jika keduanya berselisih, dan hakim itu melihat kadar yang layak bagi perempuan dengan adat yang berlaku di daerah itu. Kalau adatnya daerah itu ya seperangkat alat sholat dibayar tunai prek, wis sah. Hakim yang menentukan jika kedua mempelai itu berselisih. Jika ditentukan oleh hakim, maka tetaplah mahar tersebut, baik keduanya rela atau salah satunya rela dan yang lain tidak. Pokoknya hakim yang menentukan. Karena apa? Enggak sepakat sih. Ya harus hakim yang menentukan. Wes saennya wes dapat mahar berapa? 5 juta, 2 juta, 1 juta. Sesuai dengan apa? Adat yang berlaku di daerah itu.
Jadi fama yuqaddiru al-hakim yathbutu sawa'un fi dzalika ridahuma wa adamuhu aw radi ahaduhuma dunal akhar. Fa illam yataradaya ala syai'in wa lam yu'ayyin al-hakim wa aha sabata laha mahru mithliha. Ya, nih, jika keduanya belum sepakat, belum ridho keduanya atas sesuatu, wa lam yu'ayyin al-hakim, dan hakim belum menentukan. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Dan terjadi hubungan badan, maka yang ditetapkan adalah mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar misil itu adalah mahar yang berlaku di keluarga si perempuan. Jadi Mbak E, Bibi E, Ibu E, dulu itu kalau ngasih mahar dalam keluarga itu maharnya biasa 5 juta, berarti ya nanti diikutkan itu mahar sepadan, mahar mithil, mahar yang sepadan yang berlaku di keluarganya si perempuan. Itu namanya mahar mithil. Jadi melihat dari keluarga mempelai putri yang dijadikan standar dalam akad nikah, seperti melihat saudarinya ya. Kemudian melihat dari mempertimbangkan usia kepala 4 baru nikah, wah berarti gak mahal-mahal. Akal, faktor ekonomi, keperawanan, kecantikan, iffah itu kesucian diri, ilmu dan kefasihan. Jadi seperti itu, melihat dari segi itunya. Jadi kalau memang ini arek dosen misalnya, si perempuan sudah jadi dosen, maka berarti sesuainya sekian karena dia berilmu, fasih dalam mengaji. Lebih ini nambah beban, nambah bobot ya, nambah bobot ilmunya, akalnya, hari cerdas, berarti nambah bobot. Maka perempuan itu semakin berilmu, semakin pintar ya semakin mahal harganya. Kalau memang mahar, dari segi mahar aja bisa dilihat kedua mempelai belum ada yang saling ridho, belum sepakat tentang apa yang akan diberikan maharnya, ditentukan maharnya, ya maka melihat mahar mithil, hakim menentukan dengan mahar mihir. Hakim belum menentukan tentang maharnya yang sesuai dengan daerah di situ, maka mahar yang digunakan adalah mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahar yang berlaku di standar yang berlaku di keluarga si mempelai perempuan. Paham ya? Sesuai dengan umurnya, status sosialnya, akalnya, kekayaannya, keperawanannya, kecantikannya, iffahnya itu perempuan yang bisa menjaga diri, ilmunya, dan terakhir adalah kefasihannya. Wa yushtaratu ayyakuna as-shadaqu ma'luman. Disyaratkan mahar itu makluman. Apa? Makluman, diketahui kadar atau nominalnya harus diketahui. Disyaratkan ya, syarat ini. Falaysihu ayyusdiqaha syai'an majhulan. Maka tidak sah mahar itu dari suatu yang tidak diketahui. Ka'angqala, contohnya zawwatuka binti bibaitin min buyutika. Saya nikahkan Anda dengan putriku dengan mahar sebuah rumah dari rumah-rumahmu, sebuah mobil dari mobil-mobilmu. Kan nggak ditentukan mana mobil yang mana, rumah yang mana. Jadi si laki-laki mau ngasih rumah, tapi rumah mau kasih apartemennya bagaimana itu majhul. Mau ngasih burung yang ada di atas awan, burung yang mana? Andaikan mau ngasih sandal jepit yang ada di toko saya itu ya, jepit yang mana? Harus maklum. Banyak sandal jepit kan, yang mana kriterianya? Nggak dinyatakan nggak ada di depan kita. Memberikan mahar satu rumah yang itu, nah, jelas kan? Itu rumahnya ditunjukkan, yang
dekatnya ini, jalan ini, rumahnya warnanya ini, jelas. Tapi kalau majhul, itu kan nggak tahu, maka nggak sah ngasih maharnya itu. Jadi disyaratkan si laki-laki itu kalau menikahi perempuan maharnya itu harus maklum. Wa yusannu alla yanqusa an asyrati darahima khalisatin. Disunahkan untuk maharnya itu disunahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham yang murni. Ini menurut Imam Syafi'i 10 dirham. Tidak kurang dari 10 dirham. Tapi kalau menurut Abu Hanifah minimal 10 dirham. Jadi 10 dirham itu wis minim. Kalau menurut Abu Hanifah, kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak kurang dari 10 dirham. Jadi itu bahasanya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i kadar mahar itu tidak kurang dari 10 dirham murni. Kalau menurut Abu Hanifah itu mahar itu minimal itu 10 dirham. Wa alla yuzada ala khamsati mi'ati dirhamin khalisin, dan tidak lebih dari 500 dirham. Bahkan mahar boleh berupa barang yang maklumah manfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an. Mahar saya menikahkan terima nikahnya si Intan dengan mahar mengajarkan baca Al-Qur'an. Itu sudah sah. Karena itu adalah mahar yang maklum dan manfaat. Mengajarkan ilmu tauhid harus dilaksanakan ini. Mahar yang maklum manfaat. Atau maharnya dengan sebuah kitab Al-Iddah. Waduh. Dan mengajarkannya. Maklum juga manfaat. Ini penting ini. Jadi si mempelai perempuan, si mempelai wanita itu harus disyaratkan tahu juga kadar maharnya. Intinya pokoknya sepakat ya. Kalau kenal itu mendingan sepakatan, biar tidak ada. Kalau nggak ridho, maka hakim yang menentukan kadar maharnya berapa. Kalau hakim tidak menentukan dan keduanya belum ridho, maka harus ditetapkan dengan mahar mithil. Mahar mithil itu apa? Mahar perempuan dari keluarga yang standar dalam keluarga si perempuan. Nah, biasanya seperti saudaranya itu dulu maharnya sekian. Atau dengan melihat mempertimbangkan usia, akalnya, kemudian faktor ekonominya, keperawanannya, kecantikannya, iffahnya, ilmunya, dan kefasihannya. Itu dibuat bahan pertimbangan jika ingin memberikan mahar, namanya mahar mithil. Saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.